Hai, welcome back to my channel. Kali ini kita kuliah pengantar ekonomi dengan topik konsumsi, tabungan, dan investasi. Tiga kata ini pasti nggak asing di telinga kita. Tapi nih, saya mau nanya, di antara konsumsi, tabungan, dan investasi, uang jajan kalian banyaknya dipakai buat apa? Hayo, ngaku. Jangan-jangan nih, jangankan buat investasi. Mungkin buat tabungan aja minus, karena uangnya terlalu banyak dipakai buat konsumsi. Akhirnya nggak bisa buat nabung, apalagi investasi. Sama dong kita, tos dulu dong. Oke deh, pada pertemuan kali ini, kita bakal ngomongin tentang konsep dasar konsumsi dan pendapatan nasional, kemudian teori konsumsi Keynes, kemudian yang ketiga konsep dasar tabungan dan investasi, yang keempat fungsi tabungan dan investasi, yang kelima, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tabungan dan investasi. Dan yang keenam, yang terakhir adalah bagaimana hubungan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kita masuk yang pertama tentang konsep dasar konsumsi dalam pendapatan nasional. Tapi nih, konsep dasar konsumsi yang di sini bukan maksudnya kalian punya duit, terus duitnya buat dipakai makan, dan kalian jadi kenyang. Bukan kayak gitu maksudnya. Jadi gini, konsep dasar konsumsi itu ditentukan oleh pendapatan yang diperoleh. Jadi semakin besar pendapatan, maka konsumsi kita pun cenderung akan semakin besar. Contohnya gini aja deh. Pas uang jajan kita 300.000 per bulan, kita dalam sehari cuma makan 2 kali. Tapi pas uang jajan kita naik jadi 500.000 per bulan, bisa jadi nih makannya yang awalnya 2 kali sehari menjadi 3 kali sehari. Nah, begitulah pendapatan yang kita punya sangat mempengaruhi besarnya konsumsi. Sehingga, fungsi konsumsi itu C sama dengan fungsi dari YD. Di mana YD ini adalah pendapatan disposable. Dengan fungsi konsumsi seperti ini, artinya fungsi konsumsi sangat ditentukan besarnya pendapatan. Dan saya ulangi lagi, YD di sini adalah pendapatan disposable. Pendapatan disposable itu adalah pendapatan kita yang udah dikurangi dengan pajak langsung. Nah, tolong dicatat ya. Nih, saya ulangin lagi. Pendapatan disposable adalah pendapatan kita yang udah dikurangi dengan pajak langsung. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, semakin besar pendapatan, maka semakin besar hasrat untuk menggunakan pendapatan untuk konsumsi. Oke, sudah jelas ya bagaimana konsep dasar konsumsi dalam pendapatan. Berikutnya, kita masuk ke fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi itu atau persamaannya adalah C sama dengan A tambah B kali Y atau C sama dengan A tambah MPCY. Nah, apa MPCY itu nanti saya akan jelaskan. Di mana untuk mencari A, untuk menentukan nilai A ini, di mana cara mencari A ini yaitu dengan cara APC dikurangi MPC kali Y. Kemudian B itu sama dengan nilainya MPC. Oke, saya jelaskan masing-masing simbol di sini. C adalah simbol dari konsumsi, kemudian yang A ini adalah besarnya konsumsi saat pendapatan nggak ada atau sama dengan 0, yang disebut dengan konsumsi otonom. Jadi, walaupun kita tidak memiliki pendapatan, tapi masih ada konsumsi yang kita keluarkan. Kemudian B di sini atau MPC adalah marginal propensity to consume. Makanya singkatannya adalah MPC. Saya ulangi lagi, MPC itu adalah singkatan dari marginal propensity to consume. Apa sih arti dari marginal propensity to consume itu? Nah, MPC itu adalah gambaran tentang berapa sih konsumsi kita yang bakal nambah kalau pendapatan disposable kita nambah 1 unit. Nah, itu adalah MPC. Kemudian APC. APC itu adalah kecenderungan konsumsi rata-rata atau perbandingan antara tingkat konsumsi C dengan pendapatan disposable ketika pendapatan tersebut kita lakukan. Nah, oke, sudah paham ya masing-masing rumus di sini. Jadi, C adalah konsumsi. Di sini A tambah kali B kali Y. A itu saya sudah jelaskan tadi, cara mencarinya ini. B itu sama dengan MPC, marginal propensity to consume, yang saya sudah jelaskan juga apa sih definisinya. Sekarang kalian sudah paham ya untuk fungsi konsumsinya. Kita lanjut ke contoh kasusnya. Di sini pada tingkat pendapatan nasional per tahun sebesar 1000 M, besar konsumsi per tahunnya sebesar 950 M. Dan kemudian pada tingkat pendapatan nasional
menjadi 1.200 M, ini berarti naik pendapatan nasionalnya. Besar konsumsi per tahun juga menjadi 1.100 miliar. Nah, di sini pendapatan naik dan konsumsi juga ikut naik. Yang menjadi pertanyaan, tentukan nilai APC dan MPC-nya dan fungsi konsumsinya. Untuk penyelesaiannya, kalian bisa melihat bagaimana saya mengerjakannya. Nah, di sini pertanyaan untuk APC dan MPC-nya berapa sudah terjawab, di mana APC-nya yaitu 0,75 dan MPC-nya adalah 0,75. Kemudian bagaimana kita bisa menentukan fungsi konsumsinya? Fungsi konsumsi tadi rumusnya adalah C sama dengan A tambah B kali Y. Nah, di sini kita sudah memperoleh fungsi konsumsinya, yaitu 200 tambah 0,75Y. 200 dapatnya dari nilai A ini, kemudian 0,75 kita peroleh dari MPC, karena saya bilang tadi B sama dengan MPC. Nah, kita masukkan saja 0,75-nya ke fungsi konsumsi ini. Sehingga diperoleh fungsi konsumsi untuk soal ini adalah C sama dengan 200 tambah 0,75Y. Oke, sudah paham ya? Untuk penyelesaian kasus ini, berikutnya kita masuk ke teori konsumsi. Nah, di sini Keynes menyatakan bahwa kalau peningkatan konsumsi akan meningkat ketika pendapatan meningkat. Tapi nih, peningkatan konsumsi enggak sebanyak peningkatan pendapatannya. Bahkan, lebih kecil dari kenaikan pendapatan. Nah, bingung kan kalian dengan teori ini? Oke, saya akan coba mencontohkannya. Misal gini, pendapatan awal kita 1 juta. Pas 1 juta nih, konsumsi kita itu 800.000. Kemudian pendapatan kita naik menjadi 2 juta. Terus konsumsi kita juga naik, tapi cuma 1,2 juta. Loh, kok bisa gitu? Ya iyalah, emang kalau gaji kalian naik 100%, apa kalian akan makan nasi 2 kali lebih banyak? Yang awalnya 3 kali sehari, jadi 6 kali sehari. Kan nggak mungkin seperti itu. Nah, begitulah teori Keynes ini menjelaskan. Pas pendapatan naik, konsumsi juga naik. Tapi, naiknya konsumsi nggak sebanyak naiknya pendapatan kita. Oke, sudah paham ya? Berikutnya, nah di sini ada hipotesis Keynes tentang teori konsumsi. Hipotesisnya itu yang pertama, MPC merupakan kenaikan konsumsi dari setiap unit pendapatan, di mana nilai MPC adalah antara 0 dan 1. Kemudian, average propensity to consume akan turun ketika pendapatan naik, sesuai dengan penjelasan teori Keynes pada slide sebelumnya. Yang ketiga, hipotesisnya adalah pendapatan merupakan penentu konsumsi, sedangkan tingkat tabungan tidak memiliki peran penting dalam konsumsi. Artinya, tabungan nggak memiliki pengaruh terhadap besar kecilnya konsumsi seseorang. Oke, sudah jelas ya hipotesis Keynes tentang teori konsumsi. Berikutnya kita masuk ke konsep dasar tabungan dan investasi. Nah, berikutnya, hubungan antara tabungan dan investasi. Saya jelaskan dulu ya. Tabungan yang dimaksud di sini adalah simpanan masyarakat di bank yang diperoleh dari pendapatan yang mereka miliki setelah dikurangi untuk konsumsi, yang kemudian digunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber investasi. Jadi, jangan dikira pas kita nabung di bank, uang kita mengendap begitu saja. Tapi uang yang kita tabungkan itu diputar sama bank untuk dipinjamkan menjadi investasi bagi orang yang butuh uang untuk investasi. Terus, apa sih investasi itu? Nah, pengertian investasi itu adalah pembelian modal atau barang-barang yang tidak dikonsumsi, tetapi barang-barang yang digunakan untuk produksi di masa datang. Itu adalah pengertian investasi. Berikutnya, hubungan antara tabungan, investasi, dan tingkat suku bunga. Di sini ada grafiknya. Grafiknya akan seperti ini. Oke, saya akan jelaskan dulu di sini. Sumbu X yang horizontal ini adalah saving atau tabungan, dan investasi yang disimbolkan dengan saving tabungan, dan I adalah investasi. Sedangkan sumbu Y vertikal ini adalah R atau tingkat suku bunga. Kemudian kurva yang abu-abu ini, yang S ini, yang kurvanya menanjak ini adalah tabungan. Kenapa kurva tabungan ini nanjak? Karena semakin tinggi suku bunga, maka semakin banyak orang mau nabung.
Loh kok bisa gitu? Ya kan coba aja kalian disuruh nabung kalau bunganya 50% pasti seneng banget. Dibandingin kalau bunganya cuma 10%. Misalnya nih, nabung 1 juta, bunganya 50%. Maka di akhir kalian dapat duit senilai 1,5 juta. Tapi kalau bunganya cuma 10%, kalian cuma dapat 1,1 juta saja. Makanya ketika suku bunga naik, orang bakal senang untuk nabung. Oke, sudah paham ya? Kemudian kurva warna biru muda ini yang turun ke bawah ini adalah investasi. Lah kok investasi kurvanya nurun? Ya investasi berbanding terbalik dengan suku bunga. Semakin tinggi suku bunga maka investasi akan berkurang. Kok bisa gitu? Karena kalau suku bunga tinggi pasti orang bakal malas minjem duit ke bank. Misalnya gini, suku bunga 50%, kalian minjam duit 1 juta. Terus harus balikin duit 1,5 juta karena bunganya 50%. Pasti kalian bakal mikir-mikir lagi kalau minjam duit ke bank. Makanya semakin tinggi suku bunga, maka semakin malas orang buat minjam duit. Yang akhirnya investasi akan berkurang. Karena orang minjam duit di bank itu untuk keperluan investasi seperti untuk modal usaha, beli tanah, beli rumah, dan lain-lain. Oke, sudah jelas ya bagaimana hubungan antara tabungan, investasi, dan tingkat suku bunga. Berikutnya, nah di sini ada beberapa jenis investasi. Yang pertama yaitu investasi rumah dan ada juga investasi tanah. Loh, kok kedua ini disebut dengan investasi? Ya karena nilainya atau harganya tiap tahun akan bertambah atau akan naik. Kok bisa harganya naik terus ya? Ya siapa sih yang nggak butuh rumah atau tanah? Karena semakin bertambahnya jumlah penduduk, tapi luas tanah segitu-segitu aja. Makanya permintaan untuk rumah dan tanah itu akan terus meningkat, yang membuat harganya akan terus naik. Kemudian jenis investasi berikutnya yaitu investasi emas, saham, reksadana, obligasi, dan lain-lain. Saya mau menjelaskan dulu tentang investasi emas. Kalau mau investasi emas, usahakan beli emas yang batangan, bukan emas dalam bentuk perhiasan. Soalnya kalau bentuk perhiasan, harga emasnya akan dipengaruhi oleh model perhiasannya. Bisa jadi nih, kalau kalian mau jual, harganya malah turun karena model perhiasannya yang jadul. Kemudian investasi saham, reksadana, dan obligasi atau surat utang negara akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Biar video ini nggak panjang yang ngabisin kuota internet kalian. Oke, udah paham ya? Berikutnya, kita masuk ke fungsi tabungan dan investasi. Ini adalah persamaan atau fungsinya, di mana Y sama dengan C tambah S. Di mana Y adalah pendapatan, sama dengan konsumsi tambah saving, atau pendapatan sama dengan konsumsi tambah investasi. Nah, jika Y sama dengan C tambah S, maka S sama dengan pendapatan dikurangi dengan konsumsi. Berikutnya S sama dengan Y kurang A tambah MPCY. Kenapa kok bisa ini? Karena kita ingat lagi untuk mencari fungsi konsumsi yaitu A tambah MPCY atau A tambah B kali Y. Oke, sudah paham ya? Dan MPC tambah MPS itu sama dengan 1. Sehingga kita memperoleh fungsi tabungan di sini yaitu S sama dengan min A tambah MPS Y. MPS itu adalah marginal propensity to consume, atau S sama dengan min A tambah 1 kurang B kali Y. Nah, itu adalah fungsi tabungan. Di sini, kasusnya adalah pada tingkat pendapatan nasional per tahun yaitu 1000 M, besar konsumsi per tahun yaitu 950, dan pada tingkat pendapatan nasional per tahunnya 1200 M, dan besar konsumsi per tahun 1100 M. Kemudian yang ditanya di sini adalah bagaimana fungsi tabungannya. Kalau tadi pada kasus yang pertama yang ditanya adalah fungsi konsumsi, dan pada kasus yang ini yang ditanya adalah fungsi tabungan. Bagaimana cara mengerjakannya? Kalian bisa lihat saja ya. Kita tadi udah punya di soal sebelumnya APC-nya itu 0,95 dan MPC-nya sama dengan 0,75. A-nya kita udah dapat juga tadi 200 dan B-nya yaitu 0,75. Dan C-nya yaitu 200 tambah 0,75Y. Maka dari fungsi yang kita peroleh tadi, kita bisa mengetahui fungsi tabungannya. Di mana fungsi tabungan tadi rumusnya adalah min A tambah
1 kurang B kali Y. S, maka min A-nya berarti min 200 tambah 1 kurang 0,75 kali Y-nya. Jadi fungsi tabungannya adalah S sama dengan min 200 tambah 0,75Y. Nah, gampang banget kan caranya? Kita bisa memperoleh fungsi tabungan dengan mengetahui APC, MPC, A-nya, B-nya, dan fungsi konsumsi pada sebelumnya. Nah, sudah mengerti ya? Kemudian berikutnya, kalau kita sajikan dalam bentuk grafik, fungsi tabungan dan fungsi konsumsi itu akan seperti ini. Ini kurva fungsi konsumsi, ini kurva fungsi saving atau tabungan, dan ini adalah kurva fungsi pendapatan. Oke, sudah bisa dilihat dan dipahami ya. Sehingga dapat dibuktikan bahwa MPC tambah MPS itu sama dengan 1, di mana MPC-nya 0,75 dan MPS-nya 0,25 dari sini sama dengan 1. Hasil penjumlahan MPC dan MPS-nya. Oke, sudah paham? Berikutnya, kita bakal ngomongin tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan dan investasi. Yang mempengaruhi tabungan dan investasi itu yang pertama tingkat suku bunga. Di sini semakin tinggi tingkat suku bunga, maka semakin tertarik orang untuk menabung. Tetapi semakin tinggi tingkat suku bunga, maka investasi akan berkurang. Jadi berbanding terbalik antara tabungan dan investasi. Berikutnya, yang mempengaruhi yang kedua adalah marginal efficiency of capital, yaitu suatu kurva yang menunjukkan besarnya tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected rate of return dari setiap tambahan barang modal. Jadi semakin tinggi tingkat pengembalian modal, maka semakin tinggi investasi. Berikutnya, faktor yang ketiga yang mempengaruhi tabungan dan investasi adalah peningkatan aktivitas perekonomian. Aktivitas perekonomian yang baik akan meningkatkan tabungan dan investasi. Yang keempat, yaitu kestabilan politik suatu negara. Adanya kestabilan politik dan keamanan suatu negara, maka orang akan tertarik untuk investasi di negara kita. Yang kelima, tingkat keuntungan investasi. Semakin besar keuntungan investasi, maka orang semakin terdorong untuk berinvestasi. Dan yang terakhir, yang mempengaruhi tabungan dan investasi adalah faktor lainnya seperti teknologi. Adanya ketersediaan teknologi yang memadai akan memicu orang-orang untuk berinvestasi di negara kita. Berikutnya, kita masuk ke hubungan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Di sini saya menyajikan tabel investasi dan pertumbuhan ekonomi. PMDN ini adalah penanaman modal dalam negeri atau bisa dikatakan investasi yang dananya dari dalam negeri, dan PMA adalah penanaman modal asing atau investasi yang dananya dari luar negeri. Ini data yang ditunjukkan adalah tahun 2004 sampai 2008. Kolom yang terakhir ini adalah pertumbuhan ekonomi. Terus kalau kita cermati data ini, terlihat adanya hubungan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, kita lihat di sini PMDN dan PMA. PMDN cenderung mengalami kenaikan dan begitu juga PMA mengalami kenaikan. Nah, begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi. Dari tahun 2004 sampai 2008 cenderung mengalami kenaikan. Jadi kesimpulannya adalah investasi memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin tinggi investasi, maka pertumbuhan ekonomi juga akan tinggi. Dengan anggapan bahwa variabel lain tetap atau ceteris paribus. Oke, sudah jelas ya bagaimana hubungan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Itulah sebabnya kenapa pemerintah Indonesia sangat mendorong banyaknya investasi di Indonesia agar terjadinya pertumbuhan ekonomi yang positif dan terus meningkat. Oke, sekian dulu perkuliahan kita kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Thanks for watching and see you next time.